2B, apa kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa hari ini harus tetap bersemangat karena hari ini kita akan belajar bersama dengan Miss Eko melalui video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita masih melanjutkan untuk tema yang ke-8 ya. Tema yang ke-8 yaitu tentang aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Bab 8 ini atau tema yang 8 ini ada materi tentang dokumen keluarga ya. Apa itu dokumen keluarga? Dokumen keluarga adalah surat-surat penting ya. Surat-surat penting yang wajib dijaga oleh semua anggota keluarga ya, supaya jangan sampai rusak atau jangan sampai hilang. Karena dokumen keluarga ini sangat penting untuk berbagai macam urusan, untuk urusan sekolah, untuk urusan kependudukan, ya, untuk urusan kemasyarakatan, sosial, dan masih banyak yang lainnya. Dokumen-dokumen penting ini ya biasanya disimpan oleh orang tua kalian di tempat yang rapi, di tempat yang terlindung dari banyak hal, bisa terlindung dari basah, terlindung dari binatang yang bisa merusak seperti rayap, tikus, ya, dan seterusnya. Mengapa harus dilindungi? Selain tadi penting untuk urusan-urusan kemasyarakatan, untuk urusan sekolah, juga ketika dokumen-dokumen itu hilang, maka mengurusnya kembali atau membuatnya kembali itu akan sangat sulit. Jadi membutuhkan waktu, sedangkan seharusnya waktu itu tidak diperlukan untuk mengurus surat-surat yang harusnya sudah ada. Jadi jangan sampai dokumen-dokumen yang kalian simpan, yang orang tua kalian simpan itu jangan sampai rusak atau hilang. Ya, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dokumen atau surat-surat penting. Kita lihat ya, contoh dokumen dalam sebuah keluarga. Miss Eko memberikan contoh juga sekaligus gambar supaya anak-anak bisa melihat dengan lebih jelas dan lebih paham lagi. Gambar yang pertama adalah ijazah. Ijazah adalah tanda atau surat kelulusan bahwa kalian sudah lulus dalam suatu bidang pendidikan, ya, bisa formal atau non formal, resmi, sekolah resmi atau kursus, ya, semacam itu. Ini sangat penting untuk kalian mendapatkan ijazah untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga bisa untuk melamar suatu pekerjaan jika itu sesuai dengan apa pekerjaan yang kamu inginkan. Ijazah, ya, di sini ada identitas dan juga ada foto dan lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, ya, lembaga mana itu. Lanjut yang kedua adalah kartu keluarga, ya. Di sini di kartu keluarga ini ada nama-nama anggota keluargamu, ya, dan juga nomor induk yang digunakan tiap anggota keluarga itu berbeda, ya. Nomor unik, di sini ada nomor unik. Dan ada kepala keluarganya siapa, anggota keluarganya siapa, dan seterusnya. Dokumen ini juga sangat penting ketika kalian ingin mengurus suatu surat-surat kependudukan, KTP, ya, KTP contohnya kartu tanda penduduk, ya, dan juga untuk mengurus hal yang lain, misalnya untuk mengurus surat kelahiran, dan seterusnya, dan masih banyak fungsi yang lainnya juga. Contoh yang berikutnya, selain itu dua tadi, ya, ada kartu tanda penduduk atau disingkat sebagai KTP, ya. Ini bentuk dari eKTP. Kalau anak-anak belum punya, ya, ini untuk orang dewasa 17 tahun ke atas sudah harus mempunyai KTP, kartu tanda penduduk, ya. Ini bentuk KTP warga negara Indonesia. Ada fotonya, ada tanda tangan, dan seterusnya. Kemudian ini surat izin mengemudi, SIM, ya. Anak kalau orang tuanya bisa mengendarai motor atau mobil, dia akan harus atau wajib memiliki SIM. Di sini ada kodenya SIM A, itu berarti untuk mobil. Nanti ada kode sendiri, SIM C, SIM B1, B2, dan seterusnya. Itu ada maksudnya. Ini adalah contoh surat izin mengemudi atau SIM.
ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah seperti contoh yang pertama KTP, kartu tanda penduduk, tetapi ini untuk anak-anak. Kartu identitas anak. Ini adalah jenis KTP untuk anak yang berisikan juga alamat, kemudian nama lengkap, asal sekolah dan seterusnya ya. Ini untuk identitas anak. Berikutnya, contoh yang berikutnya adalah BPKB ya, dan apa ini bawahnya? STNK, surat tanda nomor kendaraan. Dan ini surat kepemilikan, bukti kepemilikan mobil atau sepeda motor. Ini dikeluarkan oleh kepolisian ya. Ini membuktikan bahwa seseorang yang tertulis di sini memiliki kendaraan yang juga tertulis di dalam buku ini ya. Ini bisa untuk mengurus STNK dan jangan diperlukan ketika mobil atau motor itu dijual. Ini juga harus wajib ada membuktikan bahwa kepemilikan itu adalah sah milik orang yang ada dalam BPKB ini. Dan ini adalah surat tanda nomor kendaraan STNK. Jadi kalau anak-anak orang tuanya bepergian tuh harus lengkap membawa STNK, BPKB dan juga SIM ya, yang tadi sudah Misko berikan gambarnya. Jadi setiap saat harus selalu diurus untuk perpanjangannya ya. Ini contoh dokumen yang lainnya. Dokumen berikutnya adalah ya, piagam penghargaan, piagam kejuaraan. Nah, seperti ini. Contoh, kalau kalian mengikuti lomba dan mendapatkan juara, kalian akan mendapatkan piagam penghargaan dan juga biasanya ada tambahan pialanya ya. Tapi yang dokumen berharganya atau surat berharganya adalah ini. Ini juga perlu anak-anak, kalau anak-anak mempunyai atau mengoleksi piagam-piagam penghargaan ya, itu bisa untuk mengajukan sebuah syarat atau melengkapi syarat ketika kalian masuk ke sekolah favorit atau sekolah ke jenjang berikutnya ya. Dan juga suatu kebanggaan untuk dirimu dan keluarga ya jika kalian punya piagam penghargaan. Berikutnya adalah piagam penghargaan yang berupa keikutsertaan, misalnya tidak juara tapi kamu pernah mengikuti lomba, itu juga biasanya ada tanda piagam penghargaannya. Tidak hanya lomba ya anak-anak, ada workshop, ya, ada seminar, itu biasanya ada piagam penghargaannya. Ya. Berikutnya adalah apa ya? Salah satu dokumen yang sangat penting juga, akta kelahiran. Kalian pasti punya akta kelahirannya. Ini berisikan nama orang tuamu ya, kemudian namamu, di mana kamu dilahirkan, dan pejabat yang mengesahkan ya. Ini perlu ketika kalian masuk ke dalam suatu sekolah atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ya, untuk melamar pekerjaan, membuat KTP, membuat kartu keluarga. Ya, ini banyak sekali fungsinya anak-anak. Dan ini harus sangat-sangat dijaga supaya tidak rusak ya, disimpan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah ada juga yang bernama sertifikat tanah. Ini menandakan bahwa orang yang tertulis di sini ya, itu mempunyai hak atas suatu tanah atau suatu rumah ya. Ini juga sangat penting. Nah, itu beberapa contoh dokumen yang bisa Miseko berikan gambar dan sedikit apa yang bisa kita manfaatkan dari sertifikat atau dokumen-dokumen yang tadi sudah kita bahas. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mengetahui contoh-contoh dokumen penting ya, dari tadi slide yang sudah Miss Eko tunjukkan kepada kalian. Semoga contoh-contoh dokumen itu dapat menambah ilmu kalian, dapat menambah wawasan kalian tentang dokumen-dokumen keluarga. Nah, jika nanti anak-anak ingin bertanya kepada orang tua di rumah, Mama punya dokumen apa saja di rumah ya, coba boleh ditanyakan. Boleh tanyakan kepada mama atau papa. Dan tanyakan apakah semua dokumen itu sudah disimpan dengan baik dan rapi supaya terbebas dari kerusakan. Ya. Karena kerusakan itu nanti terjadi akan menyulitkan keluarga kalian atau orang tua kalian.
sehingga semua anggota keluarga wajib bersama-sama bergotong royong untuk menjaga kerapian ya, keutuhan sebuah dokumen keluarga. Baik anak-anak, Miss Eva berpesan supaya anak-anak tetap menjaga kesehatan ya. Tidak usah bepergian dulu, apalagi sekarang keadaan baru sangat ramai ya. Orang-orang pada keluar rumah untuk belanja persiapan lebaran. Lebih baik anak-anak di rumah saja ya. Jaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker jika kalian hendak beraktivitas keluar rumah untuk bermain dengan teman misalnya ya. Cuci tangan setelah kalian berkegiatan dengan sabun ya. Cuci tangan juga sebelum kalian makan, sebelum kalian minum, dan jangan lupa yang paling penting, tetap menjaga pola makan kalian. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Baik anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya bersama Miss Eko. Sampai jumpa dan